Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan untuk menyejukkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sejenak kami sebelum beristirahat malam mau mendengar sapaan-Mu, mendengar firman-Mu, sehingga kami benar-benar Tuhan dalam istirahat kami, istirahat dalam keteduhan nyaman. Dan apabila ada kekurangan, kami dikoreksi. Dan melaluinya juga kami mempunyai komitmen yang tinggi ke depan. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bacaan malam pada Almanak HKBP sebagaimana tertulis dalam 1 Samuel 9 ayat 17 sampai pasal 10 ayat 1, dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah dari ayat 20b sampai 21. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Kaum terkecil menjadi pemimpin Israel. Umumnya dunia tidak menghendaki yang kecil, melainkan yang besar. Hal itu bisa diamati dalam berbagai hal dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Gaji kecil tentu tidak disukai. Tubuh kecil tidak jarang juga jadi membuat dia berkecil hati. Walaupun tubuhnya bukan dia sendiri yang membuat seperti itu. Demikian juga dalam suatu pembagian sesuatu, misalnya di kalangan satu paguyuban, jika mendapat bagian sedikit akan merasa tidak puas dan bisa menjadi masalah besar di dalam persekutuan mereka. Oleh karena itu, iming-iming besar menjadi daya tarik iklan atau promosi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat misalnya obral atau diskon besar. Tidak disebutkan harga kecil atau murah. Jangan-jangan nanti dianggap barang murahan atau tidak berkualitas. Lihat lagi, ya, bunga yang disebutkan begitu besar, bunga uang misalnya di tempat penyimpanan. Berlipat-lipat keuntungan sebagai daya tarik untuk menyimpan modal beberapa lembaga simpan pinjam. Namun kita tahu tidak jarang akhirnya banyak korban yang terbuai dengan laba besar menjadi apes. Motivasi kerja pun demikian. Jika dijanjikan gaji besar, akan banyak orang melamar dibanding dengan tawaran gaji apa adanya. Akan tetapi ada yang berbeda dari kebiasaan tersebut, saudara-saudara. Tuhan kita, Yahweh, sebagaimana dapat kita baca pada bacaan malam ini, ya, atau kita telusuri dan pahami di dalam Alkitab, di mana seringkali yang kecil bahkan hanya sisa saja menjadi pusat perhatian Tuhan. Ingat misalnya firman-Nya dalam Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena lebih besar, lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu.
Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Lalu ketika memilih hambanya untuk tugas berat, tidak jarang justru memilih orang yang kecil. Bisa itu kecil fisiknya seperti Daud, bisa kecil itu sebagai sisa orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Bisa saja ukuran kecil itu sebagai sisa orang yang tak percaya ketika mereka dibuang ke Babel. Juga jika memperhatikan pohon silsilah Yesus, ada beberapa disebutkan di situ orang-orang yang secara sosial rendah. Misalnya Ruth, ya, istri Boas, juga istri Uria yang menjadi istri Daud dan lainnya. Demikian juga atas renungan malam Shalom sekarang ini. Israel menghendaki ada raja bagi mereka sebagai pemimpin yang menetap. Jadi bukan seperti hakim-hakim yang biasanya itu adalah sesaat untuk memimpin umat Israel berperang melawan musuh atau pada situasi yang sulit. Keinginan ini pada awalnya memang ditentang oleh Samuel karena dianggap sebagai penolakan pada dirinya sendiri sebagai imam untuk yang menggantikan Eli. Samuel mempunyai talenta khusus sebenarnya, yaitu sebagai pelihat, sehingga dia bisa mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang akan terjadi. Untuk memenuhi keinginan ini, Allah mengunjuk seseorang untuk diurapi oleh Samuel, yang pasti bukan dari salah satu dari anak-anak Samuel, yaitu Yoel atau Abia. Walaupun Samuel sendiri adalah anak Nazar Hannah, istri Elkana di hadapan Imam Eli. Dia yang terpilih oleh Tuhan menjadi raja pertama bagi umatnya adalah Saul. Dari suku Benyamin, suku yang terkecil dari semua suku-suku Israel. Dan yang paling memprihatinkan lagi, ternyata dia adalah dari kaum yang paling hina dari semua kaum yang ada dalam suku Benyamin. Jadi artinya suku Benyamin sudah kecil, tapi dari kaum-kaum yang ada di bawah suku ini juga, kaum Saul ini adalah kaum yang termasuk paling hina. Demikian pengakuan Saul sendiri sebagai jawaban atas ungkapan Samuel. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sobat Renungan Malam Shalom, setelah mendengar sikap Tuhan ini atas orang kaum dan suku kecil, di mana dia tidak seperti sikap kebanyakan orang di dunia ini, bagaimana perasaanmu sekarang? Masihkah ada perasaan kecil hati? Masihkah ada upaya menarik diri dari kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan sampai menghukum diri atau nenek moyang, ya karena kecil atau sedikit jumlah mereka, lalu mengatakan kita tidak ada apa-apanya? Saudara, bahagialah bagaimanapun keadaan kita masing-masing, sebab Tuhan akan memberdayakan kita sesuai dengan kehendak dari Tuhan sendiri atas kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Kami mendengar suara-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan, masalah tentang keberadaan rendah, kecil, sedikit bukan menjadi masalah bagi-Mu, walaupun itu sering menjadi masalah bagi kami manusia. Dan oleh karena itulah kami belajar sekarang bahwa sesungguhnya Tuhan dapat memakai yang kecil, yang rendah, yang tidak banyak menjadi alat, menjadi yang berguna di tengah-tengah suatu bangsa.
Karena itu Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami merasa rendah diri karena kami sedikit. Ampuni kami ya Bapa jika kami pernah menghakimi diri kami tidak berarti apa-apa karena secara ekonomi kami rendah. Tuhan, teguhkan, kuatkan kami supaya kami tetap penuh semangat sebab kami akan Tuhan pakai walau bagaimanapun keberadaan kami. Terima kasih Bapa, dalam sapaan-Mu inilah, dalam ketenangan kami akan beristirahat. Tuhan, berilah kami kekuatan yang baru supaya kami besok bekerja dengan baik dan kuatkan kami senantiasa di dalam Roh-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya.